berada di tambang dolomit milik PT Palawija. Ini adalah karunia Tuhan untuk Indonesia melalui PT Palawija untuk tingkat keasaman yang tinggi, tingkat kesuburan tanah yang rendah, dan tingkat kejenuhan hara yang cukup tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui, batuan dolomit yang mempunyai kadar kalsium dan magnesium yang lebih tinggi dibandingkan dengan dolomit di daerah lain di Indonesia. Dengan tingginya harga pupuk NPK dan lainnya, dolomit sebagai pupuk magnesium adalah solusi untuk mempertahankan ketersediaan hara tanaman Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Adi Widiharto, seorang Chief Marketing Officer PT Palawija. Bapak, tadi kita sudah berada di tambang dolomit ya Pak ya? Iya. Nah kali ini saya ingin tahu lebih jauh tentang dolomit Pak. Silahkan Pak Adi bisa menjelaskan tentang dolomit. Ya, dolomit kita itu punya deposit ya, sesuai dengan GORC itu lebih dari 500 juta ton. Iya. Jadi kalau 1 tahun kita kelola ambil 1 juta itu bisa 500 tahun itu. Wow. Tambang itu dolomit very soft dolomite in the Yeah. world. Jadi sangat lembut dengan density sangat ringan, kemudian halus, kemudian kita proses menjadi pupuk magnesium untuk Indonesia. Untuk fungsi, kegunaan dan lain sebagainya. Jadi gini, kita lihat tanah-tanah Indonesia itu hampir semuanya bagian besar ya, itu tanah dengan kemasaman tinggi, sehingga dia memerlukan menaikkan pH ya. Tapi di situ juga dalam rangka menaikkan pH dia juga perlu adanya magnesium di sana untuk memperbaiki klorofil tanaman sehingga tanaman bisa masak dengan baik untuk memproduksi hasil yang lebih baik. Kita lihat saja sekarang ya, rata-rata kalau kita ngomong kebun ya, sawit itu potensi produksinya masih rendah, jadi TPS-nya jauh di bawah potensi produksi. Sementara juga rendemennya juga masih jauh di bawah potensi produksi. Untuk CPO saja masih di bawah 24%. Sementara PKO yang untuk kernel itu di bawah 4,5%. Itu kita harus tahu bahwa semua itu fungsi daripada magnesium dalam meningkatkan serapan K akibat tingginya kadar Ca. Kalau kita hanya ngasih Ca ya, dengan magnesium maka serapan K-nya bisa lebih tinggi. Bahkan untuk pupuk magnesium itu dapat meningkatkan bobot tandan sama dengan rendemen minyak kelapa sawit tadi itu. Jadi setiap 1 ton panen buah sawit itu di situ pasti selalu ada magnesium yang terbawa. Bandingkan juga dengan yang lain ya, urea, fosfat dengan kaliumnya juga. Itu untuk kebun ya, kalau sawit ya, tanaman besar. Tapi kalau untuk untuk daerah-daerah pangan ya, kita lihat bahwa sekarang ini produksinya rata-rata itu flat ya. Terjadi banyak kejenuhan hara terutama misalnya di tanah Jawa ya. Maka perlu pembenah tanah dan itu adanya ada di dolomit. Kita punya kandungan dolomit yang kandungan magnesiumnya tinggi di atas 20% dibandingkan dolomit-dolomit di daerah lain. Dengan proses yang bagus, dolomit yang kita hasilkan itu menjadi pupuk magnesium, itu mudah diserap dengan serapan paling tinggi, kemudian juga mudah tersedia di tanah untuk diserap tanah. Itu Mbak. Baik, lanjut kita ke pupuk ya Pak ya. Berbicara tentang pupuk, boleh tahu pupuk apa saja Pak? Formula yang ada di pupuk ya Pak ya, dan keunggulan untuk komoditas perkebunan terutama kelapa sawit. Memang kita lihat sekarang kita ini basis pupuknya dolomit. Jadi semua yang berbasis dolomit kita punya. Ada Mag Plus, jadi dolomit plus yang lain, urea plus sulfur, plus boron, plus yang lain kita bisa produksi. Namanya Mag Plus. Kemudian juga NPK kita juga punya. Kita produksi NPK, di dalamnya juga kita berikan magnesium juga untuk menambah kelengkapan dari pupuk kita. Kemudian kita juga sedang merancang meningkatkan value atas dolomit tersebut menjadi tidak hanya dolomit, menjadi kisrit ya. Kisrit itu kandungan magnesiumnya bisa jadi lebih tinggi kemudian dibandingkan dolomit, dan dia kandungan Ca-nya bisa lebih rendah, sehingga kebutuhan magnesium untuk sawit itu bisa lebih tinggi.
Lalu Pak, kelebihan dari masing-masing pupuknya apa saja ya Pak? Dengan adanya tambahan dolomit ini tentunya keseimbangan KCAMG ya, kalium, kalsium dan magnesium dalam tanah semakin baik. Kemudian tingkat serapan tanaman terhadap pupuk, terhadap hara yang diberikan itu juga makin baik karena tanah itu akan dinetralisir menjadi pH lebih baik. Kemudian magnesium bisa menetralisir untuk memberikan dengan keseimbangan itu kaliumnya akan menjadi lebih baik lagi. Kalau seperti itu maka pengaruhnya terhadap tanaman juga pertumbuhan, terhadap hasil produksi itu juga lebih baik. Lalu Pak, untuk pupuk ini digunakan di mana saja? Pupuk kita itu tidak hanya untuk sawit. Di padi dan jagung ini bagus sekali karena jagung itu sangat butuh magnesium yang banyak. Sementara untuk lahan kering itu kebanyakan di Indonesia itu lahan kering masang. Lahan kering masang itu pupuknya dolomit gitu. Maka itu sebenarnya di tengah kenaikan harga pupuk yang demikian tinggi, maka solusi pilihannya itu dolomit. Penggunaan dolomit kita itu dengan tentunya dosis yang cukup ya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap ketersediaan hara lainnya di dalam tanah. Itu untuk selain sawit, pangan tadi, kemudian hortikultura apalagi. Hortikultura itu kan sayur-sayuran. Itu tingkat hijauan daunnya, tingkat warna, kecerahan warna pada buah, kemudian tingkat kecepatan proses dan sebagainya. Secara tidak langsung itu dengan adanya dolomit kita, pupuk magnesium kita, itu menjadi lebih efektif dan efisien mereka memproses hara itu dalam tanah. Gitu. Lalu apakah perusahaan Bapak juga memproduksi sarana pertanian lainnya Pak? Ya, di grup kita itu ada beberapa unit usaha. Untuk benih ada, untuk pestisida juga banyak. Hampir semua pestisida kita sediakan. Kemudian ada alat-alat mesin pertanian, ada greenhouse juga, ada drone. Jadi kalau mau pestisida, kemudian mau aplikasi pestisida pakai drone kita juga bisa. Kemudian juga ada, kita sedang merancang beberapa mesin yang lain yang tentunya untuk petani sawah, misalnya dengan traktor dan lain-lain itu kita sedang masuk ke sana. Begitu juga greenhouse, kemudian ada UV dryer untuk jagung bisa, untuk yang lain bisa, gitu Mbak. Lalu Pak, untuk apa sajakah yang best seller di perkebunan Bapak itu sendiri? Ya sebenarnya kalau NPK banyak sekali ya, jenisnya juga banyak, tinggal tergantung kebutuhan masing-masing kebun itu apa. Kita tailor made Mbak, diminta untuk produk apa gitu kita bisa buatkan. Kita punya pabrik NPK, kemudian kita punya pabrik dolomit, sehingga mau dolomit berbasis apa saja kita bisa buatkan. Kemudian juga banyaknya permintaan pupuk itu membuat kita juga bisa menyediakan sesuai permintaan itu. Jadi keren sekali ya perusahaan Bapak ini menyesuaikan permintaan customer begitu ya Pak ya? Kita memang seperti moto kita itu kita partner yang terpercaya. Wow, ya memang benar terpercaya Pak ya. Semoga selalu terpercaya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Lalu Pak, ada tidak peluang kerjasama reseller Pak? Jadi ada perusahaan, koperasi atau BUMDes seperti itu? Wah, kita ini sangat terbuka sekali Mbak. Di situasi yang seperti sekarang ini, mestinya kerjasama itu menjadi hal yang wajib. Kita senang jika satu perusahaan itu punya proyeksi berapa tahun ke depan, dia butuh dolomit berapa banyak, kemudian butuh dengan kandungan seperti apa. Kita kan bisa kerjasama menyediakan untuk supply. Tinggal waktu, harga dan sebagainya kita bisa diskusikan bersama-sama. Kemudian juga dengan para koperasi ataupun para kebun-kebun yang ingin khusus untuk mengembangkan satu wilayahnya,
ataupun kebunnya sendiri. Kita bisa secara B2B untuk sama-sama membangun itu. Kita bisa buatkan stock point di wilayahnya supaya dia nggak kesulitan pada saat dia butuh, barangnya sudah ada di sana. Kita juga bisa menyediakan misalnya seperti tadi saya bilang, untuk kebutuhan ke depan kita perlu sekian banyak dan sebagainya. Mesin kita besar. Kita bisa produksi 500 sampai kita sedang sampai menuju tahap 1 juta ton 1 tahun. Sehingga kalau setiap kebun ataupun setiap wilayah-wilayah yang memerlukan pabrik, memerlukan barang, kita bisa produksikan sesuai dengan permintaan ya Pak. Lalu untuk cara kerjasamanya gimana Pak? Cukup hubungi kita saja, nggak susah-susah, sederhana. Yang penting prosedur-prosedur kita bisa ikuti, sama-sama menguntungkan. Harga bisa kita diskusikan, kemudian volume juga bisa kita tentukan sama-sama. Kemudian juga sistem-sistem pengiriman dan lain-lain bisa kita atur secara bersama-sama. Lebih mudah dengan Polowijo bekerja sama, itu semua bisa menjadi lebih mudah. Baik, itulah tadi pemirsa wawancara kita dengan Pak Adi Widiharto, yaitu Chief Marketing Officer PT Polowijo Gosari. Semoga PT Polowijo Gosari sukses selalu. Amin. Jangan lupa gunakan produk dari PT Polowijo Gosari.